Halo Sobat Lisik, kembali lagi bersama gue Jefferson pada episode cerita horor. Cerita kali ini berasal dari thread Twitter bernama @penulismalam94. Cerita kisah kejadian mistis Mbak Fitri di kampung Majenang, dan cerita dimulai. Tak lama setelah suamiku wafat, aku berkenalan dengan Mbak Nur, salah satu sponsor yang akan mengurusiku untuk bekerja ke negara Taiwan. Di kala itu, aku yang memutuskan untuk pindah dari perantauan Jakarta langsung dijemput oleh Mbak Nur menuju ke kampung halamanku di Majenang. Mbak Nur menjemputku sekitar pukul 2 siang di Jakarta karena ia bertutur habis mengantar calon TKW yang berasal dari asrama penampungan Cilacap menuju ke asrama penampungan TKW yang ada di Jakarta karena akan segera diberangkatkan. Sifatnya yang menurutku di awal pertemuan cukup ramah, membuat suasana di dalam mobil tidak menjadikan kami canggung. Kami berbincang satu sama lain, dari mulai latar belakang kami, dan menceritakan tujuanku untuk menjadi TKW saat itu. Tak terasa, kami saling bercerita dan menikmati pemandangan selama dalam perjalanan panjang menuju Majenang. Akhirnya, mobil yang kami tumpangi tiba di perbatasan antara Banjar Patroman dan Jawa Tengah. Yang berarti kini hanya sekitar kurang lebih 1 jam lagi untuk tiba di rumahku. Mbak Nur tiba-tiba agak memelankan laju mobilnya saat melewati perkebunan karet. Oh iya, saat itu sudah menjelang pukul 10 malam ya teman-teman. Jadi bisa dibilang suasananya sudah gelap karena memang minimnya penerangan di sepanjang jalan yang hanya diapit oleh perkebunan karet. Setelah mungkin sekitar 15 menit berlalu, aku melihat ada sebuah jembatan penghubung yang jaraknya tidak terlalu panjang, mungkin sekitar 10 meter. Di saat melewati jembatan itu, Mbak Nur langsung menyalakan klakson sebanyak 3 kali dan memainkan lampu dim. Mbak Nur, memangnya di depan ada apa toh Mbak? Kok pakai klakson-klakson gitu? Tanyaku keheranan. Karena memang kebetulan aku tidak melihat adanya kendaraan lain selain mobil yang sedang kutumpangi, yang berjalan perlahan melaju di atas jembatan. Oh, kamu kan baru pulang dari Jakarta. Ya pantas saja nggak tahu beritanya toh, ucap Mbak Nur datar. Loh, memang ada apa toh Mbak? Tanyaku penasaran. Mbak Nur kemudian menarik nafas panjang dan mulai bercerita. Jadi, mungkin sekitar 3 bulan ke belakang, di sini ditemukan ada mayat wanita yang kondisinya udah membusuk. Pokoknya sudah tidak bisa dikenali. Dari jenazah itu tidak ditemukan ada tanda-tanda pengenal dan juga tidak adanya pakaian si korban. Ya, bisa dibilang mayat wanita itu dalam kondisi telanjang. Anehnya, padahal mayat itu berada tepat di bawah sisi jembatan yang dekat dengan kebun karet. Namun beberapa warga yang biasa menyadap getah karet di sekitar tidak ada yang mencium bau busuk dari mayat tersebut. Mayat itu sendiri juga berhasil ditemukan mungkin sekitar 10 hari kemudian setelah korbannya meninggal. Kemudian itu ditemukan juga oleh salah seorang warga yang tidak sengaja melihat seperti ada sesosok bangkai manusia yang sudah membusuk. Mbak Nur kemudian menambahkan ceritanya. Setelah penelusuran kurang lebih 1 minggu oleh pihak kepolisian, baru diketahui korban ini berjenis kelamin wanita, yang rumahnya ternyata tidak jauh dari rumah saya sendiri. Namanya Marni. Ia berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Terakhir kali menurut pengakuan si ibu, anaknya Marni ini izin untuk mengerjakan tugas kelompok karena ada tugas dadakan yang harus dikumpul besok. Si ibu pun yang kebetulan tetangga dekat saya pernah bercerita jika ia sempat melarang anaknya untuk pergi karena sudah pukul jam 7:30 malam. Marni bukannya menurut, ia malah terus merengek meminta untuk pergi ke rumah temannya karena sudah janji untuk mengerjakan tugas kelompok.
Melihat anak yang terus merengek, ibu dan ayah Marni akhirnya mengizinkan anaknya untuk pergi. Tak lama kemudian, ada bunyi suara motor yang berhenti agak jauh dari rumah Marni. Seketika Marni langsung pamit dan pergi menuju arah motor itu. Ayah dan ibu Marni tidak menyangka jika itulah terakhir kalinya mereka melihat si buah hati mereka Marni. Setelah kepolisian sudah berhasil mengungkap identitas korban yaitu Marni, dengan cepat pula polisi langsung meringkus otak pembunuhannya yaitu Saiful. Saiful sendiri adalah kekasih Marni yang umurnya kala itu sudah 26 tahun. Menurut penuturan Saiful dan dari reka jejak kilas balik peristiwa, Saiful mengajaknya untuk memadu kasih di perkebunan karet malam itu. Marni yang sudah biasa melakukan hubungan suami istri dengan Saiful tidak menaruh curiga. Namun naas bagi Marni, Saiful yang sudah dipengaruhi alkohol mengajak 4 orang rekannya untuk menyicip tubuh Marni. Sesaat Saiful telah melakukan persetubuhan, keempat rekannya muncul dari persembunyian di balik pohon karet dan lalu memperkosa Marni dengan keji. Saat Marni diperkosa berkali-kali, ia meronta dan berlari. Namun tenaga Marni sudah melemah hingga pada akhirnya Marni pun meninggal dengan tidak sengaja karena tercekik oleh salah satu pelaku pembunuhan. Melihat Marni yang sudah tak bernyawa, Saiful langsung melecuti pakaian Marni dan membuangnya ke sungai. Jenazah Marni sendiri dibiarkan tergeletak begitu saja dengan ditutupi daun kering yang disimpan tepat di bawah jembatan. Tutup cerita Mbak Nur. Aku yang masih sangat naif saat itu kemudian menanyakan kembali kepada Mbak Nur, apa keterkaitannya antara penemuan jenazah dengan membunyikan klakson 3 kali dan memainkan lampu dim? Mbak Nur hanya tertawa. Ia meneruskan ceritanya yang ternyata belum selesai. Jadi gini loh Fit, sebelum Marni ini ditemukan jasad tepat di jembatan ini. Jadi sering terjadi kecelakaan. Anehnya, korban yang selalu meninggal itu cowok. Pernah dalam 1 minggu ada kejadian 4 kali kecelakaan beruntun. 2 kasus diantaranya meninggal di tempat karena tergilas truk bermuatan kayu dan menabrak bus. 1 diantaranya luka berat dan 1 kasus terakhir luka ringan. Menurut pengakuan korban, ditambah dengan desas-desus yang beredar, mereka dikagetkan dengan sosok wanita dengan wajah hitam, bertelanjang kemudian berlari cepat ke arah si pengemudi. Sontak saja, pengemudi motor menjadi panik dan langsung membanting stang motornya ke arah yang berlawanan. Setelah jenazah diketemukan, peristiwa horor pun masih sering terjadi. Banyak kendaraan roda 4 yang kini menjadi sasaran teror Marni. Sempat ada yang cerita, menjelang subuh dini hari, mobil pick up buntung yang akan mengirimkan sayur ke pasar, dan di tengah perjalanan tepat di bibir jembatan ada seorang wanita muda yang melambaikan tangan. Si supir pick up langsung memberhentikan mobilnya dan menawari si sosok wanita itu untuk memberikan tumpangan. Si wanita hanya mengangguk dan saat masuk ke dalam mobil, tubuh wanita itu mengeluarkan bau busuk yang benar-benar menusuk hidung. "Neng, kamu nggak mandi ya?" canda si supir. Wanita itu hanya menunduk dan malah menangis terseduh-seduh. Si supir merasa bersalah karena sudah menyinggung sosok wanita yang telah ia beri tumpangan. Ia kemudian berkali-kali meminta maaf. Namun si wanita hanya tetap menunduk dan malah tertawa-tawa mengikik. Setelah si supir menolehkan wajahnya, ternyata yang duduk di sebelahnya berubah menjadi sesosok kuntilanak yang berwajah hitam membusuk. Seketika supir pickup itu menghentikan mobilnya yang tepat berada di tengah jalan perkebunan karet dan langsung berlari ke rumah warga terdekat. Seketika bibir Mbak Nur terdiam sesaat. Ia mengerutkan kening seperti mengingat kejadian yang belum lama ini ia rasakan. "Fit, aku juga belum lama ini ya, sekitar 1 bulan yang lalu pernah mengalami kejadian aneh tepat di jembatan ini.
ucapnya dengan nada lirih. Loh, masa iya mbak? Memang gimana ceritanya? Tanyaku memburu. Nih coba kamu lihat deh pelipis saya, Fit. Ini bisa dibilang lukanya cukup dalam dan harus kena 3 jahitan. Belum lagi nih di atas bibir saya juga sama harus dijahit, jawab Mbak Nur sambil memperhatikan 2 bekas luka di wajahnya. Mbak Nur menjelaskan jika saat itu ia sedang terburu-buru untuk pulang ke rumah karena ingin mengambil dokumen calon TKW yang tertinggal di rumahnya. Pada saat itu bisa dibilang masih sore, sekitar pukul 4 sore. Mbak Nur awalnya tidak percaya akan mitos untuk membunyikan klakson 3 kali di jembatan itu. Baginya, jiwa orang yang sudah meninggal sejatinya akan kembali kepada Sang Pencipta. Mbak Nur yang terburu-buru, ia menancap gas, melanjutkan mobil sekencang-kencangnya. Sialnya, sesaat ia hampir keluar dari lokasi jembatan itu, Mbak Nur melihat seorang perempuan yang berambut panjang berlari ke arahnya, tidak memakai pakaian dan sekilas terlihat wajahnya hitam legam. Mbak Nur yang panik karena mengira itu adalah orang gila, langsung membanting setir menabrak tiang jembatan yang membuat mobil Mbak Nur terjungkal. Untung saja mobil Mbak Nur tidak sampai terjatuh ke dalam aliran anak sungai. Lalu Mbak, dari mana sih adanya mitos untuk membunyikan klakson 3 kali itu? Tanyaku masih tidak mengerti. Duh ya ampun Fit, kamu kok masih gak mudeng-mudeng ya? Hahaha. Kamu ini polos atau gak pintar sih? Jawab Mbak Nur sambil tertawa-tawa. Mbak Nur kembali membuka ucapannya, menjelaskan lebih detail asal mula pemberian isyarat klakson yang dilakukan di jembatan itu. Jadi Fitri, karena banyak banget yang mengalami gangguan, dari yang kami percaya yaitu adalah arwah Marni, si kepala desa setempat memanggil seorang ajegan untuk penetralisir di wilayah sekitar jembatan. Nah, sempat ada yang ketinggalan nih. Cerita bus 3/4 yang biasa hilir mudik di daerah sini tiba-tiba monggok sekitar pukul 7 malam. Saat si kenaik bis dan si supir mengecek mesin bus yang mati, tiba-tiba ada salah satu penumpang perempuan yang kesurupan. Tidak hanya itu, kejadian kesurupan juga membuat 3 orang wanita lainnya ikut menyedetak sadarkan diri. Dan beberapa penumpang lain dibuat kocar-kacir setelah mereka disadarkan oleh Pak Ajengan. Orang yang pertama mengalami kesurupan itu berujar jika ia melihat sesosok wanita yang tidak memakai baju dengan menundukkan wajahnya masuk ke dalam bus. Lalu kemudian ia berlari ke arah si penumpang wanita dan ia menjadi tidak sadarkan diri. Sebenarnya tak terhitung jumlah pengendara yang suka dijahili sosok tersebut. Dari mulai tukang becak yang kebetulan lewat, ia diberhentikan oleh sesosok wanita muda. Namun di tengah jembatan, wanita itu terbang menjadi sosok kuntilanak. Dan sebagian besar tukang ojek atau pengendara sepeda motor. Nah, oleh dari sebab itu, Pak Ajengan, Pak Kepala Desa, dan beberapa desa melakukan ritual pemanggilan arwah Marni di jembatan itu. Arwah Marni bertutur jika ia masih akan mengganggu karena cincin peninggalan ibunya masih tertinggal di bawah jembatan tersebut. Arwah Marni pun meminta sang ayah dan ibu dipanggil karena ingin bersujud minta maaf. Untuk terakhir kalinya, melalui perantara mediasi, Marni menyadari akan kesalahannya karena Koala tidak mendengarkan kata-kata orang tua dan berbohong untuk nekat pergi melakukan hal terlarang. Setelah 2 keinginan Marni terpenuhi, cincinnya ditemukan dan dikembalikan kepada ibunya dan sudah meminta maaf kepada orang tua, sosok kuntilanak atau sosok wanita telanjang sudah tidak pernah menampakkan diri mengganggu warga atau pengendara yang lewat di sekitar jembatan itu. Namun sebagai bentuk permisi, untuk menghargai sosok yang tidak kasat mata di daerah jembatan, maka kami sebagai pengendara yang lewat di sepanjang perkebunan karet
wajib memelankan laju kendaraan dan lalu membunyikan klakson sebanyak 3 kali melewati jembatan itu. Penjelasan Mbak Nur kini bisa aku pahami. Aku manggut-manggut sambil sesekali menoleh ke arah perkebunan karet yang gelap. Saat aku melihat ke sisi samping jalan, aku dibuat terbelalak karena melihat pemandangan menyeramkan. Kini sosok perempuan berwajah hitam membusuk seperti sedang menempel di kaca sebelah kiri mobil. Karena takut, aku langsung menutup mataku dan menundukkan wajah. Sampai akhirnya, Fit, sudah sampai nih Fit rumahmu. Suara Mbak Nur mengagetkanku. Dan cerita selesai.